Perasaan kecewa tidak boleh dipandang remeh. Sebab perasaan ini mengakibatkan orang tidak mampu berpikir secara jernih. Tidak sedikit orang yang kecanduan obat bius atau minuman keras karena hatinya diliputi perasaan kecewa. Bagaimana cara untuk mengatasi perasaan tersebut? Dengan menelah wujud uluran kasih Kristus, kita akan memahami apakah yang diperlukan untuk menghapus kekecewaan dan mengalami masa depan yang baru. Itulah masa depan yang penuh gairah dan indah seperti yang Tuhan rencanakan. Kasih dan kuasa kebangkitannya sanggup menggantikan kekecewaan dengan sukacita yang melimpah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita terus menyegarkan rohani kita dengan mengikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya. Namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Bila Anda memiliki beban doa, Anda dapat menuliskan dan mengirimkannya ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Umat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Syukur Tuhan. Mari naikkan pujian dan Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku.
Perasaan kecewa tidaklah boleh dipandang remeh. Sebab perasaan ini antara lain dapat mengakibatkan orang tidak mampu berpikir secara jernih. Hal itulah yang dialami oleh David Sosan, seorang warga kota Haifa di Israel. Sebagaimana yang dilaporkan oleh mingguan berita Newsweek, pada bulan Mei tahun 2016, David Sosan melalui pengadilan telah meminta pemerintah setempat agar menangkap dan menahan Tuhan. Tuntutan ini adalah atas dasar tuduhan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu bertindak kasar dan tidak baik terhadap dirinya. Perasaan kecewa terhadap Tuhan ini mengakibatkan dirinya telah 10 kali menghubungi polisi dan melaporkan dugaan tindakan kejahatan yang dilakukan Tuhan terhadap dirinya. Hanya saja karena polisi tidak kunjung menahan Tuhan, maka akhirnya ia mengajukan tuntutan melalui pengadilan. Tentu saja dalam sidang pengadilan tersebut Tuhan tidak hadir untuk membela dirinya. Atau lebih tepatnya sebenarnya Tuhan ada di sana karena Dia Maha Hadir. Namun tidak merasa perlu untuk membela diri. Selanjutnya sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media massa di Israel, tuntutan David Sosan tersebut ditolak oleh pengadilan. Hakim Ketua Hasan Kanaan menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak masuk di akal dan pemohon memerlukan bantuan di luar pengadilan. Maksudnya adalah bahwa David Sosan memerlukan bantuan dari dokter ahli ilmu jiwa. Memang, sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, acap kali kekecewaan mengakibatkan orang tidak mampu berpikir secara jernih. Perasaan kecewa baik terhadap lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, atau orang lain, bahkan terhadap Tuhan, dapat mengakibatkan orang mengalami delusi, alias tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalannya sendiri. Sebagai akibat, tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kekecewaan tersebut akan merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Hal itulah yang dikemukakan oleh Maya Salavitz, seorang jurnalis dalam bidang neuroscience atau ilmu syaraf, dalam tulisannya yang berjudul The Chemistry of Addiction Explains Why Disappointment Hurts So Badly. Dalam artikel yang dimuat dalam majalah New York edisi bulan November tahun 2016 tersebut, Salavitz menulis bahwa banyak orang yang kecanduan alkohol ataupun obat bius karena yang bersangkutan memendam perasaan kecewa di dalam hatinya. Masalahnya sangat banyak orang yang hidup dalam perasaan kecewa. Hal tersebut dikemukakan oleh John Cheever, seorang novelis dan penulis yang memenangkan hadiah Pulitzer, salah satu penghargaan tertinggi di dunia dalam bidang literatur dan jurnalisme. Ia berkata sebagai berikut, "The main emotion of adult American who has had all the advantages of wealth, education, and culture is disappointment." Emosi utama dari orang dewasa Amerika yang mempunyai kelebihan dalam hal kekayaan, pendidikan, dan budaya adalah kekecewaan. Artinya, walaupun orang memiliki kekayaan yang berlimpah, pendidikan yang tinggi, dan budaya yang maju, seperti pada umumnya masyarakat di Amerika Serikat, tetap saja orang hidup dalam kekecewaan. Disinilah pentingnya anugerah Allah dalam Yesus Kristus bagi hidup kita. Anugerah yang Yesus ungkapkan dalam kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya yang sedemikian besar sehingga sanggup menghapus kekecewaan dan menggantinya dengan sukacita yang melampaui batas akal. Kasih yang telah Tuhan Yesus tunjukkan mulai pengorbanannya sampai mati di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Kasih seperti itulah yang ia ungkapkan dengan menjumpai 2 orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus pada senja hari di hari kebangkitannya. Kasih Kristus yang sanggup mengatasi perasaan kecewa itu pula lah yang sesungguhnya diperlukan oleh banyak orang pada hari-hari ini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan John Cheever tadi bukan hanya berlaku untuk masyarakat di Amerika Serikat saja, namun juga di seluruh dunia.
Di mana-mana kita berjumpa dengan orang yang hidupnya diwarnai dengan kekecewaan. Oleh karena itu, mari kita membaca peristiwa perjumpaan Yesus Kristus dengan kedua orang muridnya yang berasal dari Emmaus tadi, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Karena terbatasnya waktu kita, maka kita akan membaca sebagian saja dari ayat-ayat tersebut, yaitu dimulai dari ayat 13 sampai 17. Saya akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17. Pada hari itu juga, dengan melihat ayat 1, maka kita dapat memahami bahwa yang dimaksudkan dengan frasa pada hari itu juga adalah hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Yesus bangkit dari kematian. Itulah hari dan peristiwa yang kita peringati dalam perayaan Paskah. Baik, mari kita baca kembali ayat tadi. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, peristiwa ini terjadi pada hari Yesus bangkit dari kematian, yaitu pada hari pertama di minggu itu. Dengan melihat catatan keempat kitab Injil tentang apa yang Yesus lakukan pada hari kebangkitannya tersebut, yaitu beberapa kali ia menampakkan dirinya kepada para muridnya, maka dapat disimpulkan bahwa melaluinya antara lain Yesus menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas dan kasihnya yang memulihkan. Kuasanya yang tidak terbatas. Sebab dengan kuasanya itu Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Kasihnya yang memulihkan. Sebab melalui menampakkan dirinya kepada para muridnya, Yesus mengangkat mereka dari keterpurukan serta membebaskan mereka dari ketakutan dan keputusasaan. Kasih yang memulihkan tersebutlah yang dialami oleh kedua orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus, yaitu sebagaimana yang dicatat di ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Melalui peristiwa tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya perjalanan yang Yesus lakukan bersama dengan kedua orang muridnya ke Emmaus tersebut merupakan yang pertama, uluran kasih Kristus bagi orang yang sederhana. Saya ulang, perjalanan ke Emmaus merupakan uluran kasih Kristus bagi orang yang sederhana. Kasih Kristus kepada orang-orang yang sederhana ini terlihat dari tidak terdapatnya catatan yang rinci di dalam Alkitab tentang siapakah kedua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus tersebut. Memang di ayat 18 ditulis nama salah seorang dari kedua murid itu, yaitu Kleopas. Tetapi siapakah Kleopas ini? Di ayat tersebut tidak diberikan penjelasan. Bukan itu saja. Kalau kita memeriksa seluruh Alkitab, maka kita tidak akan menemukan penjelasan tentang siapakah Kleopas tersebut. Malahan nama yang seorang lagi dari kedua orang murid tadi tidak disebutkan. Hal itu menunjukkan bahwasanya kedua orang ini adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang kebanyakan dan bukanlah salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus maupun murid-murid yang utama. Itu sebabnya latar belakang dan nama mereka tidak dijelaskan. Kalaupun ada penjelasan tentang kedua orang tersebut, hal itu adalah
bahwa mereka berdua tinggal di sebuah kampung yang bernama Emmaus. Sebuah kampung yang di ayat 13 dijelaskan terletak sekitar 11 km dari kota Yerusalem. Suatu jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota tersebut. Hanya saja karena sedemikian kecilnya kampung Emmaus, sehingga sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui di manakah persisnya letak dari kampung tersebut. Kalau saudara sekarang pergi ke Israel dan guide yang memandu perjalanan saudara bersikap jujur, maka ia akan berkata, kemungkinan inilah tempat di mana dulu kampung Emmaus berada. Kemungkinan, karena tidak ada yang mengetahui lokasinya secara pasti. Berlainan dengan kota-kota lainnya di sekitar Yerusalem yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru, seperti Bethlehem, Betania, Yeriko, dan Kaisaria yang letaknya diketahui. Tidak demikian halnya dengan Emmaus ini. Hal itu menunjukkan bahwa kampung Emmaus bukanlah kampung yang penting. Singkat kata, kedua orang murid Kristus tadi adalah orang-orang yang sederhana dan yang tinggal di sebuah kampung yang juga biasa-biasa saja. Mereka bukanlah seperti Zakheus, kepala pemungut cukai yang tinggal di kota yang penting, yaitu Yeriko. Mereka bukanlah seperti Cornelius, perwira tentara Romawi yang tinggal di kota Kaisaria. Mereka juga bukan seperti Lazarus, Maria, dan Marta, orang-orang yang akrab dengan Yesus dan yang tinggal di kampung Betania. Mereka berdua adalah orang-orang yang di dalam pandangan umum bukanlah siapa-siapa. Namun yang menarik, pada hari kebangkitannya, Yesus bukan terlebih dulu menampakkan dirinya di bait Allah, yaitu kepada para imam yang telah menyerahkan dirinya untuk disalibkan, atau di istana Pilatus, yaitu kepada sang wali negeri yang telah menjatuhkan hukuman penyaliban terhadap dirinya, atau kepada para pejabat dan orang-orang penting yang ada di kota Yerusalem. Bukan. Bahkan ia juga tidak menampakkan dirinya terlebih dulu kepada 3 muridnya yang utama, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, atau kepada para rasulnya yang lain. Bukan. Justru ia terlebih dulu menampakkan dirinya kepada para muridnya yang sederhana. Hal tersebut menunjukkan betapa Yesus mengasihi orang-orang yang sederhana. Kasih yang sedemikian besarnya, sehingga ia tidak membeda-bedakan latar belakang sosial dari para muridnya. Hal ini menunjukkan siapapun diri saudara, sesungguhnya saudara berharga di mata Tuhan. Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang kedudukan, kekayaan, tingkat pendidikan, gender, usia, maupun latar belakang suku dan kebudayaan yang bersangkutan. Singkat kata, di dalam kasih Kristus, saudara menemukan nilai diri saudara yang sebenarnya. Kalaupun di mata orang lain, saudara dipandang sebagai orang yang biasa-biasa saja. Namun sesungguhnya di dalam pandangan Tuhan, saudara adalah pribadi yang istimewa. Sehingga saudara dapat berkata, love lifted me. Kasih Kristus telah mengangkat diriku. Selanjutnya, yang kedua, perjalanan ke Emmaus adalah uluran kasih Kristus bagi orang yang merasa kecewa. Saya ulang, yang kedua, perjalanan ke Emmaus adalah uluran kasih Kristus bagi orang yang merasa kecewa. Kekecewaan dari kedua murid tersebut dicatat di ayat 17. Yaitu terlihat dari catatan tentang muramnya wajah mereka. Bukan itu saja, juga terlihat dari apa yang mereka utarakan kepada Yesus di ayat 19 sampai 21. Mendahului ayat-ayat itu ditulis bahwa Yesus bertanya kepada mereka berdua tentang apakah yang mereka perbincangkan sementara mereka berjalan. Menjawab pertanyaan Yesus tersebut, Kleopas menjawab dengan bertanya, apakah Yesus tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di Yerusalem di dalam beberapa waktu yang terakhir? Sekarang,
Mari kita lihat percakapan selanjutnya antara Yesus dengan kedua orang muridnya itu. Yaitu yang dicatat di ayat 19 sampai 21. Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 21. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Dari ayat-ayat ini terungkap mengapa muka mereka nampak muram, yaitu karena perasaan kecewa yang meliputi hati mereka. Selain itu juga terungkap alasan dari kekecewaan tersebut, yaitu karena harapan mereka tidak terwujud. Dalam hal ini yaitu harapan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi yang saat itu menjajah Israel. Sebaliknya dari memerdekakan bangsa Israel, justru Yesus telah diserahkan oleh para pemuka agama Yahudi kepada pemerintah Romawi untuk dihukum mati dan disalibkan. Memang, salah satu akar dari perasaan kecewa adalah tidak terwujudnya harapan dalam hati seseorang. Bukankah hal seperti itu yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Saudara berharap bahwa proyek yang sedang saudara kerjakan akan berjalan dengan lancar. Dan ternyata berbagai hambatan saudara alami. Sebagai akibat, saudara merasa kecewa. Seorang pemuda tertarik kepada seorang pemudi dan berharap bahwa kasihnya akan disambut oleh sang pemudi. Namun ternyata cintanya itu ditolak. Alhasil ia merasa kecewa. Apabila harapan tersebut ditujukan kepada manusia, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, dan kemudian kita merasa kecewa, hal itu adalah lumrah. Karena memang manusia tidak selalu dapat diharapkan. Namun masalahnya, kedua murid dari Emmaus ini merasa kecewa dalam kaitan harapan mereka kepada Tuhan. Dan bukan kepada manusia. Bagaimana mungkin orang berharap kepada Tuhan dan kemudian merasa kecewa? Perlu diketahui bahwa kekecewaan terhadap Tuhan tersebut terjadi karena mereka memiliki harapan yang berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Mereka berharap bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Sedangkan rencana Allah tentang kedatangan Yesus ke dunia bukan sekadar untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa asing, namun untuk memerdekakan manusia dari penindasan dosa. Sedangkan ketika diperhadapkan kepada perbedaan ini, mereka lebih mempercayai harapan mereka daripada rencana Allah. Hal itu diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 25 sebagai berikut. Lukas pasal 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sebagaimana yang Tuhan Yesus utarakan di dalam ayat ini. Kedua orang murid dari Emmaus tersebut tidak mempercayai rencana Allah yang telah disampaikan oleh para nabi. Sebagai akibat, terjadilah kesenjangan antara harapan mereka dan rencana Tuhan. Dan alhasil, kemudian mereka merasa kecewa. Hal ini menunjukkan bahwasanya akar utama dari kekecewaan orang terhadap Tuhan adalah karena orang tidak percaya bahwa rencana Allah adalah jauh lebih baik daripada rencana dirinya sendiri. Selanjutnya,
ketika ia dapati perencana Allah berbeda dengan harapan dirinya, lalu orang tersebut merasa kecewa. Sekarang pertanyaan saya, apakah sementara saudara mendengar uraian firman Tuhan ini, hati saudara diliputi dengan perasaan kecewa terhadap Tuhan? Perasaan kecewa karena saudara mendapati bahwa harapan Anda berbeda dengan yang Tuhan rencanakan. Kalau itu yang sedang saudara alami, izinkan saya menyampaikan kebenaran ini, yaitu bahwa sesungguhnya kasih Kristus lebih besar daripada kekecewaan saudara. Di dalam kasih-Nya, Ia bersedia menjumpai Anda di dalam keadaan apapun yang sedang saudara alami pada saat ini. Hal itulah yang terjadi dengan kedua orang murid dari Emmaus tadi. Yesus tidak mengabaikan orang yang kecewa. Namun dalam kasih-Nya, Ia bersikap peduli kepada mereka. Sekarang, yang ketiga, perjalanan ke Emmaus adalah uluran kasih Kristus yang mengubah masa depan. Saya ulang, yang ketiga, perjalanan ke Emmaus adalah uluran kasih Kristus yang mengubah masa depan. Perubahan masa depan menjadi hari esok yang lebih baik itulah yang dialami oleh semua orang yang berjumpa secara pribadi dengan kasih Kristus. Sejarah gereja di masa lalu dan kehidupan banyak orang di masa kini menunjukkan kebenaran tersebut. Perjumpaan dengan kasih Kristus yang mengubah masa depan itulah yang dialami oleh John Wesley, salah seorang tokoh dalam sejarah gereja yang hidup di Inggris 250 tahun yang lampau. Wesley mengikuti pendidikan di Oxford University, menjadi seorang rohaniwan gereja Anglikan, dan diutus menjadi misionari ke Amerika Serikat. Dalam perjalanan dengan kapal laut, ia bertemu dengan rombongan orang-orang Moravian. Mereka adalah orang-orang Kristen sederhana dari Jerman yang sedang melakukan perjalanan ke Amerika untuk bermigrasi ke sana. Sikap orang-orang Moravian yang penuh dengan sukacita dan memuji Tuhan ketika kapal yang mereka tumpangi ditimpa oleh badai sangat mengesankan hati John Wesley. Sesudah selama 1 tahun melayani di daerah Georgia, maka John Wesley kembali ke Inggris. Ia pulang dalam perasaan kecewa dan tertekan. Ia menilai bahwa pelayanannya di Amerika Serikat tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Dalam situasi itu, ia teringat kepada perjumpaannya dengan orang-orang Moravian di kapal laut tadi. Timbul keinginan dalam hatinya untuk mengenal orang-orang Moravian dengan mengunjungi ibadah mereka di kota London. Alhasil pada malam hari tanggal 24 Mei tahun 1738, Wesley mengunjungi pertemuan ibadah dari orang-orang Moravian yang dilaksanakan di jalan Aldersgate. Di situ ia mendengar seseorang membaca pengantar surat Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Sementara ia mendengar pembacaan tersebut, mendadak dalam hatinya timbul perasaan hangat yang sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dalam buku riwayat hidup John Wesley yang berjudul Strangely Warm, The Amazing Life of John Wesley, dikutip tulisan yang bersangkutan tentang pengalamannya tersebut. Dalam buku jurnalnya, John Wesley menulis dan mengistilahkan perasaan itu sebagai strangely warm atau dihangatkan secara ajaib. Ia juga mengutarakan bahwa pengalaman tersebut mengakibatkan imannya dibangkitkan dan kerohaniannya dikobarkan. Rasa kecewa dan tertekan dalam hatinya terhapus dengan seketika. Bertitik tolak dari peristiwa tersebut, lahirlah gereja-gereja Metodis yang ia dirikan dan yang sekarang di seluruh dunia memiliki anggota 80 juta orang. Itulah dampak dari perjumpaan seseorang dengan kasih Kristus. Perjumpaan yang mengubah hati dan masa depan dari orang yang mengalaminya. Perubahan yang sama pula lah yang dialami oleh kedua orang murid dari Emmaus, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 31 sampai 33. Sebelum saya membaca ayat-ayat tersebut, adalah baik bila saya jelaskan apa yang ditulis di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 25 sampai 30. Di situ dicatat
Sementara berjalan, Yesus menjelaskan kepada kedua orang murid dari Emmaus tersebut tentang apa yang dituliskan dalam kitab suci mengenai Sang Mesias. Ketika mereka tiba di kampung Emmaus, atas permintaan dari kedua orang murid itu, maka Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Di ayat 30 ditulis, ketika mereka duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan kemudian memecah-mecahkan roti tersebut dan memberikannya kepada kedua orang muridnya itu. Selanjutnya, di ayat 31 sampai 33 ditulis sebagai berikut. Lukas pasal 24 ayat 31 sampai 33. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia, Yesus, lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, perhatikan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Perhatikan apa yang diutarakan oleh kedua orang murid ini satu sama lain seperti yang dicatat di ayat 32. Yaitu tentang hati mereka yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar oleh karena Yesus dalam kasih-Nya mengungkapkan diri yang sebenarnya dengan menjelaskan kitab suci kepada mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya kasih Kristus yang menjamah mereka telah mengubah hati mereka. Sebagai akibat, hati yang semula diliputi dengan perasaan gundah dan kecewa, sekarang menjadi berkobar-kobar oleh karena sukacita ilahi. Kasih Kristus tersebut mengubah kehidupan dan masa depan mereka. Sesungguhnya, kasih Kristus kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang sederhana dan yang hatinya diliputi oleh perasaan kecewa tersebut, tetap tersedia sampai hari ini. Ia tetap bersedia mengulurkan kasih-Nya yang sanggup mengubah masa depan tersebut. Apabila 2000 tahun yang silam, dengan kasih-Nya Yesus bersedia mengangkat kehidupan kedua orang murid dari Emmaus dari keterpurukan mereka, sehingga hati mereka menjadi berkobar-kobar. Sesungguhnya hari ini Ia tetap mau melakukan hal yang sama. Apabila 250 tahun yang lampau, Yesus bersedia mengangkat kehidupan John Wesley dari perasaan tertekan serta kecewa dan menjadikan hati John Wesley dihangatkan secara ajaib. Sesungguhnya hari ini Ia tetap mampu melakukan hal itu. Berarti dalam Tuhan Yesus dan oleh karena kasih-Nya, saudara tidak perlu berputus asa. Yesus sanggup menghapus rasa kecewa dan menggantinya dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Yang saudara perlukan adalah percaya bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi diri Anda. Kalaupun rencananya berbeda dengan harapan saudara, percayalah, dalam kasih-Nya, Yesus tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi hidup Anda. Apapun yang Tuhan rencanakan adalah jauh lebih indah daripada rencana Anda sendiri. Di dalam penyerahan diri kepada rencananya itu, saudara akan mengalami kebebasan. Dan dengan demikian, kasih-Nya akan mengangkat hidup Anda. Love lifted me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu begitu besar dan tidak pernah berubah. Kasih-Mu mengangkat kami. Kasih-Mu memulihkan hidup kami. Dan kasih-Mu membentangkan masa depan yang baru seperti yang Kau rencanakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya rencana-Mu selalu lebih indah dibandingkan rencana kami. Kalaupun rencana kami, harapan kami berbeda dengan rencana-Mu, kami tetap percaya rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami kalau selama waktu-waktu yang silam kami meragukan kasih-Mu.
Kami meragukan rencana-Mu bagi kami. Kalau kami menduga dan mengatakan bahwa Engkau punya rencana yang buruk terhadap kami, ampuni kami atas semua prasangka yang keliru itu. Tuhan Yesus, sekarang kami sadar mengapa kami sering kali kecewa terhadap Tuhan. Bukan karena Tuhan yang mengecewakan kami, tetapi kami yang keliru dalam berpikir. Tuhan, tolong kami sekarang. Biar kasih-Mu itu mengubah pola pikir kami. Biar kasih-Mu menghangatkan hati kami. Dan mengobarkan hati kami. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Dan Tuhan Yesus ada masa depan. Masa depan yang terbaik seperti yang Tuhan rencanakan. Dengan percaya kepada firman-Mu itu saya berdoa sekarang. Ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan. Menyembuhkan hati yang luka. Menghapuskan rasa kecewa. Memulihkan pengharapan. Dan memberikan masa depan yang baru. Bagi setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu. Karena sesungguhnya kuasa dan kasih-Mu sungguh besar. Membebaskan dan memulihkan hidup kami. Menyembuhkan dan memberikan harapan yang baru. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa mujizat itu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Membentangkan masa depan yang indah tepat pada waktunya. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua harapan kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam gereja ini yang sedang dalam pergumulan.
Dan Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat yang sakit. Tuhan berikan keberhasilan bagi jemaat yang bekerja dan memiliki usaha. Dan Tuhan sertai berikan hikmat serta kepandaian bagi jemaat yang di dalam proses studi. Kami percaya Tuhan menjawab setiap kebutuhan dan menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa mengucap syukur atas persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau melihat setiap hati dan memberkati setiap persembahan agar dapat digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertaimu dan menjadikanmu berhasil, dan lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.